Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarkim yang berbahagia. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara merancang judul PTK, rumusan masalah, tujuan perbaikan, dan langkah-langkah perbaikan. Di dalam kasus pembelajaran tentunya ada hal-hal yang mengalami kegagalan, maka kita perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang kemudian jika menjadi suatu kegiatan penelitian, namanya penelitian tindakan kelas. Sahabat Sarkim yang berbahagia, tentang judul PTK itu sebaiknya kekinian, yaitu judul yang menarik dan bukan sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Judul yang mengandung sesuatu yang baru, hal ini penting karena jika sudah dibuat orang lain adalah sangat dimungkinkan bukan sesuatu yang perlu dilakukan oleh kita. Orisinalitas PTK dianggap kurang meyakinkan jika di dalamnya banyak sekali saduran-saduran atau salinan yang diambil dari karya orang lain. Unsur di dalam judul PTK. Yang pertama adanya hasil sebuah upaya dalam perbaikan pembelajaran. Dapat juga ada sebagian yang menggunakan upaya dalam perbaikan pembelajaran, misalnya dengan kata upaya meningkatkan. Kemudian yang kedua, objek masalah yang dikaji itu meliputi tindakan perbaikan dan hal yang diperbaiki. Hal itu berarti objeknya, materinya, materi dari materi pelajaran. Kemudian subjeknya yang dikenai tindakan, itu berarti peserta didik kelas berapa. Kemudian yang keempat, tempat atau lokasi terjadinya tindakan, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. SD apa. Kemudian yang kelima, waktu pelaksanaan tindakan. Kelima unsur ini menjadi sebuah judul yang lengkap, ya, yang komprehensif, yang dapat dibaca dengan jelas oleh siapapun, ya, sehingga karya tulis kita atau laporan penelitian kita atau laporan perbaikan kita itu merupakan satu kesatuan yang bisa digambarkan dari judul tersebut. Contoh judul PTK ini: peningkatan kompetensi pengetahuan, penjumlahan, dan pengurangan dengan menggunakan metode permainan ular tangga pada peserta didik kelas 2 SD Negeri 1 Samudra semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ada juga yang menggunakan misalnya upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik atau hasil belajar siswa, juga silahkan. Tetapi menurut konsep yang terbaru ini menggunakan kata kompetensi pengetahuan, kompetensi perilaku, kompetensi sikap, atau kompetensi keterampilan. Ini menurut kurikulum yang terbaru. Silahkan saja menurut pengetahuan panjenengan atau pengetahuan Anda sekalian. Ya, karena memang versi PTK itu di mana-mana ada sedikit perbedaan. Nah, jadi contohnya seperti itu, ya. Ini peningkatan kompetensi pengetahuan ini menjadi satu hasil perbaikan yang diharapkan dapat kita capai. Kemudian penjumlahan dan pengurangan ini merupakan masalah yang dikaji materi pelajarannya. Kemudian dengan menggunakan metode permainan ular tangga adalah tindakan yang kita lakukan. Peserta didik kelas 2 SD Negeri Samudra ini adalah subjek yang dikenai tindakan. Kemudian lokasinya itu di SD Negeri 1 Samudra. Waktu pelaksanaannya adalah semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jadi kalau kita kembalikan kepada unsur-unsur tadi sudah lengkap, yaitu hasil perbaikannya apa? Peningkatan kompetensi pengetahuan, atau mungkin adalah hasil belajar. Ya, silahkan kalau menggunakan kata hasil belajar, ini istilah-istilah kurikulum yang lalu. Ya, tapi kalau kita
sesuaikan dengan kurikulum 2013, maka adanya di sana adalah kompetensi. Baik itu kompetensi sikap, religi, kemudian pengetahuan maupun keterampilan. Objek atau masalah yang dikaji itu melainkan tidak lain adalah hal yang diperbaiki dan tindakan yang dilakukan. Hal yang diperbaiki apa? Yaitu materi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian tindakan yang dilakukan apa? Metode permainan ular tangga. Subjek yang dikenai tindakan siapa? Peserta didik kelas 2 SD. Tempatnya mana? SD Negeri 1 Samudra. Waktunya kapan? Semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Contoh yang kedua, peningkatan kompetensi keterampilan berbicara dengan menggunakan metode tugas membuat vlog pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Pantai semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Hasil perbaikannya adalah peningkatan kompetensi keterampilan. Objek atau materi yang dikenai perbaikan itu adalah berbicara bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan ada keterampilan berbicara. Jadi kita tegaskan berbicara dalam bahasa Indonesia. Kemudian tindakan yang dilakukan apa? Dengan metode tugas membuat vlog. Subjek yang dikenai tindakan itu adalah peserta didik kelas 5. Ya. Subjeknya itu. Kemudian tempat lokasi terjadinya tindakan di mana? Di SD Negeri 1 Pantai. Kemudian waktu pelaksanaannya semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah ini, jadi kalau kita ulangi dari depan, ya, ini tentu kita bisa melihat yang pertama dengan yang kedua hampir sama. Ya. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, bagaimana judul yang sesuai dengan perbaikan pembelajaran pada kasus ya, tugas akhir program? Ya. Bagaimana judulnya? Mari kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran ya, atau kegagalan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan pembelajaran. Kemudian yang ketiga memilih penyebab yang paling utama atau paling menentukan sebuah kegagalan pembelajaran, misalnya metode atau media atau pendekatan atau langkah-langkah pembelajaran, ataupun aspek lain, ya, misalnya mengenai pengelolaan kelasnya, mengenai evaluasi hasil belajarnya, gitu. Kemudian yang keempat merumuskan alternatif pemecahan masalah. Merumuskan alternatif pemecahan masalah dari penyebab yang utama tadi. Ya. Kemudian yang kelima, merumuskan judul perbaikan pembelajaran. Jadi 5 langkah ini kita perlu lakukan. Jadi kalau ada sebuah kasus kegagalannya itu kita harus tahu dari mana kita bisa tahu dari identifikasi kelemahan. Ya. Dan juga bisa juga kelebihan, tetapi yang diambil dalam judul nanti bukan yang kelebihan tetapi yang kelemahannya. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu nanti akan muncul penyebab-penyebabnya, kemudian kita tentukan penyebab yang paling dianggap menentukan atau dianggap paling menentukan, paling mempengaruhi kegagalan itu menurut kita. Jadi bisa jadi antara satu dengan lain mahasiswa ini berbeda. Itu tidak menjadi masalah karena sudut pandangnya berbeda-beda. Itulah ciri karakteristik dari TAP. Tidak jadi masalah. Kemudian yang keempat, merumuskan alternatif pemecahan masalah dari penyebab yang kita tentukan sebagai penyebab utama. Kemudian yang berikutnya, kita harus bisa merumuskan judul perbaikan pembelajaran. Sebagai contoh penerapan langkah demi langkah, saya sajikan sebagai berikut. Misalnya kita mengidentifikasi kelemahan pembelajaran adalah satu, dalam melaksanakan kegiatan eksperimen guru belum menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, guru menggunakan media pembelajaran hanya berupa 2 dimensi atau berupa gambar. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tes formatif tanpa adanya pemeriksaan kepahaman peserta didik. Kemudian yang keempat, guru memberikan soal tes tanpa latihan terlebih dahulu. Dari kelemahan-kelemahan ini,
kita akan melihat penyebab dari kegagalan pembelajaran. Yang pertama, tidak ada LKPD. Yang kedua, tidak adanya media pembelajaran ya, yang memadai. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada tanya jawab. Yang keempat, tidak ada latihan soal. Nah, identifikasi penyebab terjadinya kegagalan ini, kita bisa tentukan satu penyebab yang paling dominan. Misalnya, kita menganggap bahwa media yang dianggap paling menentukan ketidakberhasilan. Karena misalnya medianya hanya berupa gambar. Padahal pembelajarannya itu misalnya harus mencerminkan atau harus dapat dilihat secara nyata oleh para peserta didik. Karena usia di SD ini lebih dominan atau lebih lebih efektif jika mereka bisa melihat benda yang nyata. Nah, alternatif pemecahan masalahnya bagaimana? Jika kita pilih media sebagai faktor penyebab utama, maka alternatif pemecahan masalah harus terkait dengan media yang inovatif, media yang baru yang bisa digunakan sebagai perbaikan pembelajaran. Nah, dengan demikian maka diharapkan dengan media yang lebih baik itu akan terjadi peningkatan ya, peningkatan kepahaman atau peningkatan pengetahuan ya, yang dimiliki oleh siswa. Nah, misalnya kita kemudian menyusun judul versi kurikulum 2013, kita berikan contoh judul ya, peningkatan kompetensi pengetahuan tentang sistem pernafasan manusia menggunakan model pernafasan elektronik pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menuliskan peningkatan kompetensi pengetahuan tentang pemerintahan desa menggunakan model peta konsep digital pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Siti Bentar semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian contoh yang lain peningkatan kompetensi keterampilan menulis aksara Jawa menggunakan kartu magnet pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Cijeruk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, peningkatan perilaku peduli lingkungan melalui pembelajaran berbasis masalah berbantuan video bencana alam pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Mirit semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Alternatif judul versi lama, misalnya kita lebih paham ke sana, maka bisa menggunakan peningkatan hasil belajar ya, tentang sistem pernapasan manusia menggunakan model pernapasan elektronik pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk tahun semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, peningkatan hasil belajar tentang pemerintahan desa menggunakan model peta konsep digital pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Siti Bentar semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Dan tidak menutup kemungkinan judul itu bisa menggunakan kata untuk meningkatkan ya. Boleh. Jadi misalkan upaya meningkatkan hasil belajar. Ya. Upaya meningkatkan hasil belajar tentang sistem pernapasan dan seterusnya. Upaya meningkatkan hasil belajar tentang pemerintahan desa dan seterusnya. Jadi silakan dibuat mana yang paling cocok buat Anda semua. Kalau menurut saya yang seperti ini yang bisa dibuat lebih baik ya. Kemudian menentukan rumusan masalah. Misalnya kita ambil saja salah satu contoh di atas. Saya mengambil peningkatan kompetensi pengetahuan tentang sistem pernafasan manusia menggunakan model pernafasan elektronik pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk tahun semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Maka dari judul itu saya dapat membuat perumusan masalah seperti ini. Bagaimana pembelajaran sistem pernafasan manusia menggunakan model pernafasan elektronik dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang sistem pernafasan manusia pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jika rumusan masalahnya seperti ini, maka saya bisa membuat tujuan
untuk mendeskripsi pembelajaran sistem pernafasan manusia menggunakan model pernafasan elektronik dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang sistem pernafasan manusia pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jadi boleh saja, silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya jika judul kita adalah peningkatan perilaku peduli lingkungan melalui pembelajaran berbasis masalah berbantuan video bencana alam pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Mirit semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pembelajaran berbasis masalah berbantuan video bencana alam dalam upaya mengubah perilaku peduli lingkungan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Mirit semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini ya yang disampaikan atau rumusan masalahnya ini di sini kita akan melihat mendeskripsi pembelajaran berbasis masalah berbantuan video bencana alam dalam upaya mengubah perilaku kepedulian lingkungan atau peduli lingkungan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Mirit semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian langkah-langkah perbaikan pembelajaran pada judul 1 ya. Yang pertama adalah langkah kegiatan awal. Jadi kita akan mengurai langkah-langkah pada judul 1 peningkatan kompetensi pengetahuan tentang sistem pernafasan manusia menggunakan model pernafasan elektronik pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Cikepruk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan awal, guru mengucapkan salam, guru menunjuk salah satu memimpin doa, guru memeriksa kehadiran siswa, guru menyampaikan apersepsi, guru menyampaikan topik pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok, guru membagikan 1 lembar pengamatan kepada peserta didik. Kemudian langkah kegiatan inti. 1. Guru menjelaskan pengertian sistem pernafasan. Guru menjelaskan sistem pernafasan menggunakan media model pernafasan elektronik. Guru memberikan tugas kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang organ-organ pernafasan beserta fungsinya, kelainan pada sistem pernafasan manusia, dan cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kemudian guru memberi kesempatan diskusi kepada peserta didik. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian guru membimbing jalannya diskusi antara kelompok. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Guru memberikan tanggapan dan penegasan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa meresum materi yang telah dipelajari. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Dan guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, itulah langkah-langkah perbaikan pembelajaran menggunakan model pernafasan manusia dengan sistem elektronik. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita memilih judul yang kedua, maka perbaikannya adalah sama dengan yang tadi, hanya materinya nanti akan berbeda di kegiatan inti. Jadi judul kedua ini bagaimana pembelajaran berbasis masalah berbantuan video bencana alam dalam upaya mengubah perilaku. Jadi ini yang dilihat nanti adalah perubahan perilakunya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan inti. Guru menjelaskan pengertian lingkungan dan pelestariannya. Guru menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dan perilaku manusia. Guru memutar video perilaku manusia dan dampaknya bagi lingkungan yang telah terjadi di sekitar peserta didik. Guru memberikan lembar tugas tentang peristiwa bencana alam kepada setiap kelompok. Guru memberi kesempatan diskusi kepada peserta didik. Guru menugaskan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru membimbing jalannya diskusi. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Guru memberikan tanggapan dan penegasan hasil diskusi masing-masing kelompok. Sedangkan yang kegiatan penutup sama dengan yang di depan tadi.
Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang dipelajari, guru memberikan kesempatan kepada siswa meresu materi yang telah dipelajari, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Demikian dari saya, Mas Guru Sarkim. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan pengertian pengetahuan bagi kita sekalian. Semoga Anda sukses mengerjakan soal ujian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Mas Guru Sarkim berikutnya.